Kembali ke materi tadi, karena kayak sejarah Mesir ya, tapi nanti kita sambung-sambungkan lah, ya kan? Karena sebenarnya kalau belajar sejarah di Mesir ya, itu mungkin kita temukan itu banyak sejarah tentang Fir'aun gitu kan. Jadi Fir'aun itu ada berapa? Tadi 30 dinasti, setiap dinasti itu ada sekitar 10 raja. Total raja Fir'aun itu sekitar 330 raja, 3000 tahun. Jadi kalau mau bilang sejarahnya Mesir, secara garis besar itu ada 4. Namanya dinasti Fir'aun, Pharaoh period, tahun 3200 sebelum Masehi sampai tahun 335 sebelum Masehi. Setelah Pharaonic period, zaman Fir'aun, ada namanya dinasti Helenistik. Helenistik ini zamannya siapa? Pernah dengar Alexander the Great? Pernah dengar Cleopatra? Nah, itu setelah zaman Fir'aun habis, datang Alexander the Great. Ya, nanti ada Ptolemy dan juga nanti ada Cleopatra. Jadi Cleopatra itu yang legenda cerita-cerita itu ada banyak ya, bukan hanya satu ya. Yang terkenal adalah Cleopatra yang ke-7. Cleopatra yang disebutan ratu ketika zaman Helenistik tadi, Ptolemy atau Yunani, Greek. Ya. Nah, jadi setelah dinasti Fir'aun ada namanya dinasti Helenistik dari tahun 335 sampai tahun meninggalnya Cleopatra tahun 45 sebelum Masehi. 300 tahun aja. Baru nanti setelah Helenistik habis, Cleopatra meninggal. Cleopatra kan nanti kalau dalam kisah Cleopatra penciptanya dengan siapa? Dengan Mark Antony ya kan? Dengan Julius Caesar kan? Julius Caesar. Ya. Julius Caesar itu rasanya kan bulan Juli itu ya nama dari Julius Caesar. Karena bulan itu sebelumnya ada namanya bulan Sextilis, Quintilis. Baru nanti datang Julius Caesar, dirubahlah Sextilis menjadi bulan Juli. Baru nanti setelah Julius Caesar ada kaisarnya namanya Kaisar Octavianus Augustus. Barulah setelah itu Juli Agustus. Ya. Jadi ketika zaman itu Cleopatra lah dinasti terakhir. Jadi Cleopatra ini bukan Mesir. Aku bilang ratu Mesir ya. Aslinya dari mana? Dari Yunani. Keturunan dari Ptolemy tadi. Ya. Baru nanti habislah dinasti Cleopatra, Mesir dikuasai oleh Romawi. Mesir dikuasai Romawi. Ya, Fir'aun, Helenistik, terus Romawi. Ya, sampai nanti 639 Islam masuk Mesir dibawa oleh Amr bin As. Jadi Romawi itu menguasai Mesir kurang lebih sekitar 600 tahun. Helenistik tadi 300, Fir'aun itu zaman Fir'aun itu 3000 tahun. Barulah Islam masuk di bawah oleh Amr bin As tahun 639. 7 tahun setelah Rasulullah meninggal. Ya. Jadi Amr bin As. Ya, ketika zaman siapa berarti? 7 tahun setelah Rasulullah meninggal. Zaman siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Ya, zaman Umar bin Khattab Fatu Mesir oleh Amr bin As. Di zaman Umar ya. Pesannya kemarin kita suruh nanti ke Masjid Amr bin As. Siap. Nanti Oke. ya. Bungkus. Itu masjid pertama kali dibangun di Afrika, dibangun lebih oleh 60 sahabat. Ketika itu membangun, termasuk ada sahabat Uqbah bin Amir sama Amr bin As. Itu yang membangun Masjid Amr bin As. Masjid yang pertama kali dibangun. Kalau sering dikisahkan oleh para kiai tuan guru itu yang pernah dengar ada tulang, tulang itu habis itu dikasih garis lurus itu ya. Iya kan? Gara-gara Amr bin As itu menghancurkan ataupun merusak rumahnya orang tua Yahudi ya kan. Nah, itu di Masjid Amr bin As. Kita tahu kan dengan ceritanya kan. Ketika amanat dari Khalifah Umar ketika sudah menguasai dan suatu tempat kan harus yang pertama kali dibangun adalah masjid. Nah, ketika ada pembangunan masjid kan biasanya kan kalau udah menang otomatis ada namanya ghanimah kan harta perang kan. Otomatis istana apa segala macam punya Romawi kan diambillah sama Amr bin As, ya kan? Ketika ada perintah itu akhirnya diukur lah, ya, dan ditemukanlah tempat di situ. Nah ini masjid akan dibangun di sini. Ternyata ada proyek pembangunan masjid terkendala dengan apa? Oh ini ada rumahnya orang Yahudi, orang sudah tua, ya. Gimana? Akhirnya nego, nggak berhasil. Di berapapun harganya nggak mau. Akhirnya apa? Udah, gusur aja. Hancurkan aja kan. Digusur. Setelah digusur gimana?
orang Yahudi. Iya. Dikasih apa nanti? Tulangnya ketika mencari gimana? Karena pikiran orang Yahudi ini ketika di Mesir Amr bin As habis menguasai Ghanimah kan hebah ya kan? Kaya raya hebah gitu kan. Yang ada di pikiran dia berarti apa? Pemimpin tertinggi kan Amr bin As anu gubernur ya. Oh berarti pemimpin tertingginya lebih dari itu dong. Ya kan pikiran dia. Pasti lebih mewah nih. Akhirnya ketika nyampe di sana nyari mana istananya Umar bin Khattab, nggak ketemu. Mana ada Umar bin Khattab punya istana ya? DPR di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Ya, tiba-tiba sudah putus asa, akhirnya ada orang lagi nyapu-nyapu di situ, bersih-bersih. Ya ini udah terakhir lah, kalau memang nggak berhasil udah aku pulang aja gitu. Ditanya, ya fulan gitu. Ya, bisa nggak saya ketemu dengan apa? Bisa nggak saya nyarinya istana kan? Istananya Umar bin Khattab. Nggak bisa, Umar bin Khattab nggak punya istana. Istananya nanti di surga. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya, gitu kan. Akhirnya terus gimana katanya? Ketika itu, kenapa? Emang kamu apa? Mau ketemu apa? Mau Umar mau ngapain? Udah marah-marah. Ini saya nggak ikhlas, nggak setuju rumah saya digusur. Saya mau komplain ini, saya mau ini sama gubernur Mesir, Amr bin As. Sewenang-wenang. Saya enak dewe ya kan. Ya. Akhirnya kan apa kata ini? Ya sudah, nggak usah susah nyari istana karena yang di hadapan kamu sendiri adalah Umar bin Khattab. Karena di situ dekat tadi pohon rindang. Nah, habis itu kan ya dekat tong sampah lagi namanya nyapu-nyapu ya. Ya, ada tulang di situ. Ya. Tulang unta lah atau tulang apa kan. Nah, tulang itu kan dikasihkan kepada orang Yahudi tua tadi, tapi sebelum dikasihkan dikasih tanda dulu. Ya, tulangnya dikasih garis lurus seperti huruf alif, ya kan? Nah, di situ apa kasihkan ke Amr bin As. Ketika di jalan itu bingung, itu udah bergejolak. Piye gitu, pemimpin tertinggi kok kayak ini gitu ya. Pakaiannya biasa, nggak layak. Ya, mau minta pertanggungjawaban, bahwa saya datang disuguhin apa dengan di istana, itu malah ketemu kayak gitu. Malah suruh bawa tulang pula kan, dapat tulang gitu. Di jalan-jalan berjualan, gimana kok Islam kok kayak gini gitu ya. Akhirnya nyampelah di istananya siapa? Amr bin As. Lapor kepada Amr bin As, lapor gitu. Ya kan, ada apa kan? Saya sudah menghadap, sudah bertemu dengan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin ketika itu. Apa kata Amr bin As? Ketika mendengar ketemu dengan Umar bin Khattab itu sudah gemetar. Apalagi ketika bilang ada amanat, titipan apa? Tulang. Itu sudah gemetar. Kalau bahasa kita itu kayak orang udah di ini, pedangnya udah di leher nih. Ya. Gimana? Ya. Masya Allah. Padahal baru lihat apa? Ada amanat tulang. Udah gemetar. Tanpa pikir panjang ketika gemetar itu apa katanya? Kumpul, maksudnya seluruh ajudannya itu sini semuanya. Apa? Masjid yang sudah jadi katanya hancurkan. Kenapa dihancurkan? Bangun rumahnya orang Yahudi seperti semula, bahkan lebih bagus lagi. Masya Allah. Seperti itu katanya. Dia belum lihat garis itu ya, atau sudah lihat garisnya? Apa? Ya, baru lihat tulang. Baru lihat tulang, belum lihat garisnya. Belum lihat garisnya kan. Apalagi ketika habis dia terima, ya. Orang Yahudi ini ketika udah ada instruksi kayak gitu bingung orang Yahudi ini. Wah, Islam nih. Ini ada apa ini kok pertunjukan banyak yang nggak masuk akal. Faktor X masuk kan? Ya, faktor X. Ini kok banyak yang nggak masuk akal ini. Terus gimana akhirnya? Aku minta dijelasin maksud tulang ini apa, ya kan? Maksud nanti garis lurus ini apa? Ya. Saya berhak tahu. Akhirnya apa? Amr bin As menceritakan bahwa apa? Tulang ini nanti semua ini kita ini akan mati. Mati saja. Masya Allah. Iya. Materi tadi malam. Akan mati semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang kecil, yang masih muda, yang masih bayi, ya kan? Semuanya akan menjadi tulang. Ya, jangan dikira aku kan masih muda, nyantai aja. Ya kan? Fakot. Badin fakot lah.
Anak araf tu zalik kelas badin fakot lakin amal badin fakot. Nah ini yang suka menunda-nunda ini saja. Ya gitu. Ya tulang akan kembali ke tulang. Ya. Terus garis lurus itu apa? Apa garis lurus itu? Tadi itu huruf alif. Tadi ada yang kurang ya. Jadi ngasih garis lurus, huruf alif, dan juga dia ngasih silang pakai pedangnya Umar bin Khattab tadi. Jadi lurus, habis itu kasih silang ini. Ya. Nah, yang garis lurus itu artinya apa? Bahwa saya seorang pemimpin itu, saya itu harus adil. Nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Ini mentang-mentang orang Yahudi sikat aja. Ini mentang-mentang orang miskin. Apa sih nggak ada ininya istimewa-istimewanya gitu. Ini orang sama orang yang kaya. Disanjung apa meskipun salah biasanya. Saya harus lurus. Seperti lurusnya garis ini. Seperti garis lurus, nggak boleh kanan, nggak boleh kiri. Seorang pemimpin itu harus lurus, adil. Ya, seperti itu. Terus garis silang itu tadi artinya apa? Ya itu tadi yang ceritakan. Seolah-olah pedangnya Umar bin Khattab itu sudah di lehernya siapa? Amr bin As. Seolah-olah ngomong apa? Ya Amru, setelah ini kamu nggak berubah apa? Ingat, saya yang akan menebas leher kamu. Padahal ketika itu nggak ada GPS ya, nggak ada GPS, nggak ada video call, nggak ada Zoom, nggak ada apa namanya? Iya, VN. Orang Mesir suka VN ya. Malas ngetik deh kesuwen loh. Iya, nggak ada apa-apa, tapi apa itulah luar biasanya itu dari para sahabat. Ketika berbuat salah itu apa? Nggak malu-malu. Tegur langsung ya. Tegur langsung. Bertobat, langsung memperbaiki kesalahannya. Itulah makanya apa? Jadi Mesir itu awalnya Masehi, ketika zaman Romawi itu Mesir mayoritas penduduknya Kristen. Ya, nanti ada Kristen, nanti Katolik, nanti ada Kristen Ortodok, Kristen Koptik yang di Mesir itu. Ya, nama Koptik itu kan nama Mesir ya, Kristen Koptik. Tapi kan ada istri Rasulullah yang namanya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Tapi bukan berarti Koptik itu adalah ya Kristen, bukan. Tapi disebut Kipti itu adalah suku Mesir. Jadi nanti ada namanya Misraim, terus di bawahnya ada namanya Kipten. Itu disebut Kipti. Ya, makanya disebut untuk orang mensederhanakan agama Kristen yang di Mesir itu adalah agama Kristen Koptik. Kiptik. Jadi kalau lihat Koptik itu kan kita sudah tasawurnya Kristen. Lalu istri Rasulullah Maria Al-Qibtiyah. Iya kan? Dari Mesir ya. Orang Yahudi ketika itu juga terbuka hati, dan akhirnya apa? Nggak usah di ending dari Yahudi tadi, Yahudi tadi kan belum selesai. Iya, belum selesai. Jadi akhirnya apa? Ketika itu saya berhak tahu kan, Yahudi ini akhirnya apa? Terbuka hatinya, dan ketika itu mendapati dia karena banyak tadi melihat apa ya? Faktor X. Susah masuk akal gitu kan. Ketika lihat pemimpin tertinggi itu sederhana itu. Ya, ketika tadi berbuat para sahabat Amr bin As ketika berbuat salah langsung ditegur ya. Ya. Kalau kau nggak lurus, maka pedang Khalifah Umar. Padahal ketika itu ya nggak ada video call, nggak ada apa. Membaca coding itu yang mahal ya. Sesama orang beriman itu loh. Dari situ aja. Ini udah di coding nggak paham. Banyak juga akhwat yang kayak gitu, ini laki-laki kok di coding nggak paham. Itu kalau ngikutin tadi sejarah Nabi Adam ya harus gitu ya. Mencari laki-laki. Perempuan menunggu laki-laki yang aktif. Gitu. Mantap. Udah pernah nikah belum kan? Ini jomblo-jomblo yang mau kumullah semua ini. Iya, dan akhirnya apa? Nggak usah dihancurin masjidnya, rumah nggak usah. Karena sekarang juga saya bersyarat saya masuk Islam. Justru karena uswah ya. Uswah yang semalam antum sering kisahkan itu ya, dari uswah itu. Nggak ada paksaan itu masuk Islam, nggak ada. Itu dari qudwah, dari uswah. Makanya ini sangat penting. Ya, uswah kita sebagai seorang Muslim. Gitu. Jangan sampai gimana sih kita di negara Muslim. Ini tapi Islamnya musliman la Islaman. Ya. Perilaku memang kebanyakan seperti itu. Saya mohon maaf ya di negara-negara Timur Tengah khususnya. Ini ra'aitu musliman la Islaman. Banyak lihat Muslim banyak, tapi apa? Nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islamnya nggak ada.
Nggak Hamzah berarti. Beda antum kemarin emang di Jepang ya Ustaz ya. Di Jepang Roa itu Islaman. Roa itu Islaman. Lah Muslim. Jadi orang Muslimnya sedikit di sana, tapi nilai-nilai keislaman diterapkan di Jepang. Jadi mereka itu sudah toyiban, ya. Tinggal nunggu halal. Gitu. Jadi sudah toyib mereka. Ya makanya tugas antum ini, tugas kita semua. PR-nya ahlul ilm ini Ustaz, apa nasihat buat sahibul ilm? Ini kalau nasihat antum, kalau sana bagian anak kismul hikayah. Kismul hikayah. Biasanya kalau di pondok itu, kalau udah kisah akhirah itu saat kisah akhir itu, mada turid hikayah gitu kan. Ya inilah. Saya cuma hikayah. Al-Muhim hikayah ya. Al-Muhim hikayah. Ya kan? Nah, gitu ya. Ini sebenarnya masih banyak yang pengen saya sampaikan, cuman kan mungkin waktunya ya. Itu. Akan ada trip nanti yang akan dibuka, kolaborasi antara Jaisyah dengan Van Diego. Kita akan mengangkat The Untold Story of Misr, The Untold Story of Egypt. Jadi judulnya tuh mengenal Allah di bumi Kinana. Coming soon, insyaallah Ustaz ya.